Apakah si Kuat menganggap rumah tangga Putri itu adalah rumah tangga dia, atau mereka dalam satu rumah tangga? Gak cuma netizen, hakim pun penasaran siapa orang tua sesungguhnya dari anak Ferdy Sambo. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih lanjut tentang kasus Brigadir J. Nah, sekarang ini nih penasaran banget nih. Gak cuma netizen ya, bahkan pengadilan, majelis hakim itu bertanya-tanya, masih mencari tahu siapa orang tua asli dari anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kenapa? Nah, yang Let's Go mau bahas kali ini adalah yang pertama yaitu argumen-argumen Ferdy Sambo yang sangat terbantahkan oleh kuasa hukum dari Brigadir J. Lalu ada pernyataan AKP Dinda, sang penyidik, yang dimana Ferdy Sambo ini sangat menghalangi penyidikan waktu kasus Brigadir J dan sempat memberikan tekanan dan ancaman gitu. Dan Kamarudin Simanjuntak yang pengen semuanya dites DNA aja, mau terdakwa, yang katanya korban juga, bahkan anak-anaknya untuk dites DNA supaya tahu apa motif dibalik pembunuhan kasus Brigadir J ini. Nah, untuk yang penasaran, jangan lagi berlama-lama. Langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, let's go. Mau bahas yang pertama tentang ini nih, pernyataan dari kuasa hukum Brigadir J, yaitu dari Martin Simanjuntak yang tayang di ILC kemarin. Nah, Martin ini benar-benar mematahkan beberapa pernyataan-pernyataan dan argumen dari Ferdy Sambo. Anak keempat dari Ferdy Sambo dan Putri ini adalah anak hasil dari biologis Bu Putri. Itu pun juga akhirnya disangkal juga karena ada kesaksian dari salah satu ajudan yang bernama Daden dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak adopsi. Nah, yang pertama, kalian ingat nggak di waktu Ferdy Sambo bilang, dan kuasa hukum Ferdy Sambo bilang, FS ini nggak ada niatan sama sekali buat menghabisi atau membunuh Yosua. Itu kan kejadiannya tuh FS tuh lagi mau main badminton ya. Lagi mau main badminton, tiba-tiba lewat rumah Duren 3 gitu. Terus kepikiran, saya sepertinya pengen mampir ke dalam rumah Duren 3. Pada saat hal tersebut, dia balik ke rumah Duren 3 dan di rumah Duren 3 baru emosinya menyala pada saat hal tersebut dan langsung niat menghabisi Brigadir J. Itu premis dari sang terdakwa. Tapi hal itu terbantahkan dari argumennya kuasa hukum Brigadir J. Kenapa? Ini yang menyebabkan FS ini banyak kegagalan ya di alibinya. Yang pertama adalah anak-anak buah FS nggak jago acting. Kenapa? Karena Romer, ini salah satu ajudan dari FS, itu mengatakan, saksi ya Romer ini, mengatakan bahwa dia melihat FS ini ke rumah Duren 3 menggunakan sarung tangan dan juga pistol. Nah, kenapa orang main badminton pakai sarung tangan dan juga bawa pistol? Kalian mau cemes pakai pistol bagaimana nih? Nah, ini kan sudah tidak masuk logika ya. Di Let's Go bener juga ya. Seumur hidup Let's Go bermain badminton, Let's Go tidak pernah menggunakan sarung tangan untuk bermain badminton. Apa FS sebegitu sayangnya sama raketnya tidak mau ada sidik jari di raket badminton? Nah, dan juga orang mana yang mau main badminton bawa pistol? Nah, ini bener juga ya. Hal ini udah sangat terbantahkan banget. Yang tadinya FS bilang itu, ini tuh nggak ada niatan, tiba-tiba emosi langsung ingin menghabisi. Ini terlihat sudah direncanakan dan itu dibongkar sendiri sama saksinya, anak buah FS sendiri, yaitu Romer. Kemudian FS juga mengatakan bahwa di Duren 3 ini biasanya kita pakai rumahnya sebagai isolasi mandiri gitu. Nah, ini juga dibantahkan sama pengacara Brigadir J. Ini pinter juga di pengacaranya. Dia bilang bahwa sebenarnya yang membantahkan bukannya pengacara ya, tapi kesaksian dari anak buah FS sendiri ya. Kan Baradae bilang jarang banget rumah Duren 3 atau alias rumah dinasnya digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Paling sering isolasinya di rumah Bangka. Ferdy Sambo pernah kena COVID, itu isolasinya di rumah Bangka. Nggak cuma menurut Eliezer, menurut Dadan juga, kalau orang-orang biasanya isolasi, itu isolasinya tuh di rumah Bangka. Jadi jarang banget digunakan rumah Duren 3 untuk isolasi mandiri. Nah, ini berarti yang kemarin itu dia buat cerita katanya isolasi mau di rumah Duren 3 itu memang dia udah siapin untuk jaga-jaga kalau eksekusinya tidak semulus yang dia harapkan. Dan akhirnya dia membuat skenario-skenario yang seperti kita udah denger gitu. Dia main badminton tapi pakai sarung tangan, tiba-tiba lagi di mobilnya mungkin Avanza ya,
nggak kedap suaranya, tiba-tiba dari dalam mobil bisa dengar teriakan dari dalam rumah di Duren 3. Nah, itu kan hal-hal yang aneh ya, nggak masuk akal dan terbantahkan sendiri oleh anak buah Sambo sendiri. Terkait CCTV, beliau hanya menyampaikan CCTV mati. Dan nggak cuman itu, penyidik Dinda pun sempat mendapat tekanan ya dari Ferdi Sambo. Nah, jadi penyidik ini waktu kejadian meninggalnya Yosua dilarang untuk membuat garis polisi polis line tuh. Biasanya kan kalau ada pembunuhan tuh ada garis polisi. Nah, ini dilarang untuk menggunakan polis line gitu, dan juga FS sendiri yang menceritakan kejadiannya seperti apa. Nah, pada saat hal tersebut penyidik Dinda ini bertanya siapa yang menembak. Eliezer pada saat tersebut menjawab, "Siap, saya komandan, saya yang menembak." "Oh, kamu yang menembak." Nah, dibawalah Eliezer nih ke ruang private. Nggak ke ruang private sih, cuman kayak inilah, kayak polisi minta damai. Kalau polisi minta damai kan ngomong berdua ya. Ngomong berdua gitu ya. Memang kan mau cari perdamaian nih, ada apa ya sebenarnya gitu. Jadi menyingkir dulu dari kerumunan, kayak polisi mau minta damai itu, bertanyalah, "Kamu apa yang terjadi, Eliezer? Kamu siapa yang nembak?" "Siap, saya yang komandan." "Posisi kamu nembak di mana?" "Posisi saya nembak di sini." "Terus posisi Yosua di mana?" "Posisi Yosua di situ." "Saya tembak, dia ditembak saya. Kita berdua tembak-tembakan." Nah, tembak-tembakan, memang penyidik Dinda ini mengatakan bahwa dia memberikan pertanyaan cercaan pertanyaan gitu kepada Eliezer gitu. Nah, pada saat tersebut FS yang berada kurang lebih 3-4 meter itu nguping ya. Nguping-nguping tetangga itu. Dia kayak diam-diam, dia tanya-tanya apa itu ke Eliezer. Nah, setelah hal tersebut, mungkin FS ini feeling nggak enak ya. Takutnya kan penyidik ini punya cara untuk bertanya kejujuran bagi sang tersangka pada saat tersebut. Dipanggillah si Dinda ini. "Sini kamu, Dinda." "Siap, komandan." "Kamu Akpol angkatan berapa?" "Siap, komandan, angkatan 2013. Dan Ferdi Sambo mengatakan ke Dinda ya, "Kamu jangan keras-keras nanyanya ke Richard gitu. Kamu cerca dia kan baru trauma mengalami peristiwa hal tersebut. Kamu nanya jangan keras-keras." "Kenapa nanyanya jangan keras-keras, komandan?" "Karena saya takutnya ketahuan." Loh. Ini FS ini sok care ya, padahal takut ketahuan gitu. Kamu jangan nanya keras-keras. Nanti kalau keras-keras dia ngaku saya yang nembak gimana? Nggak jadi nih storyline saya nih. Loh. Skenario saya nggak jadi nih. Nah, jadi dia bilangnya, "Kamu jangan keras-keras nanya sama Eliezer. Dia tuh orang yang sudah membela keluarga saya." Nah, pada saat tersebut namanya juga ini ya, angkatan polisi tahun 2013. Itu aja yang udah senior aja tunduk sama FS, jadinya mengatakan siap dan tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Apalagi di sana FS mengatakan bahwa bayangin kamu, istri kamu mendapatkan pelecehan gitu. Lalu kamu emosi banget. Yang terjadi adalah Yosua itu tembak kita duluan dan kita tembak-tembakan akhirnya, dan dia kalah melawan Eliezer gitu. Intinya dia menceritakan pada saat tersebut kejadian sesuai skenarionya FS ya. Nah, di sana penyidik Dinda ini sedih juga karena dia mungkin membayangkan bahwa istri kita kalau dilecehin tuh gimana, dan situasinya itu hidup dan mati gitu, tembak-tembakan gitu, dan kebetulan Eliezer menang tembakannya tanpa ada peluru yang mengenai tubuh Eliezer gitu. Dan dia pada saat tersebut percaya apa yang dikatakan oleh komandannya yaitu Ferdi Sambo gitu, dan dia tidak melanjutkan penyidikan, tidak mencurigai bahwa ada yang aneh dari kasus pembunuhan ini. Ini perlu sebetulnya ditanya oleh jaksa dan hakim, rumah tangga siapa yang dimaksud oleh si Kuat ini? Apakah si Kuat menganggap rumah tangga Putri itu adalah rumah tangga dia, atau mereka dalam satu rumah tangga? Dan gak cuman itu ya, Kamarudin Simanjuntak itu mengatakan bahwa kita harus tes DNA semuanya nih. Apalagi waktu pernyataan Kuat Ma'ruf bilang bahwa Ibu Putri ini kita harus lapor supaya tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Nah, Kamarudin Simanjuntak menanggapi hal ini dengan cara dia bilang bahwa ini KM ini rumah tangga siapa yang dimaksud? Apakah KM menganggap Putri termasuk dalam rumah tangganya? Apakah KM merasa dia adalah salah satu bagian dari rumah tangga suami istri FS dan PC? Nah, ini Kamarudin Simanjuntak memberikan pernyataan ini. Cuma berpikir, bener juga ya. Yang kita tahu kan PC sama FS ini sudah pisah rumah gitu ya. Senin sampai Jumat dia di Bangka, Sabtu Minggu baru ke Saguling. Apakah Senin sampai Jumat nih KM merasakan bahwa, oh bapak kan nggak ada di sini, saya nih pengganti bapak. Nah, apa dia pikir gitu?
Kalau teman-teman Let's Go, sobat-sobat Let's Go kemarin bilangnya KM ini kayak Sengkuni. Kayak Sengkuni ya katanya. Jadi dari belakang tuh ngompor-ngomporin aja. Waduh, nih sobat-sobat Let's Go gokil juga ya. Tontonannya Mahabharata loh. Jadi ya, Let's Go berpikir, bahkan nggak cuma Let's Go, Kamarudin Simanjuntak pun berpikir gitu. Kenapa? KM ini sangat merasa bahwa rumah tangga ini kita harus selamatkan. Emang kamu bagian dari rumah tangga ini gitu? Emang kamu merasa rumah tangga ini? Dan kenapa PC ini dengerin KM? Nah, apa? Ada kerjasama apa di belakang ini PC sama KM? Ada hubungan apa PC sama KM sampai didengar banget? Nah, ini yang diutarakan oleh Kamarudin Simanjuntak ya. Dan dia nggak cuma itu, dia pengen semua terdakwa dan korban serta anak-anak FS dan PC itu dites DNA aja. Bahkan Yosua juga tes DNA aja gitu. Karena yang mulia hakim itu bahkan mencari tahu siapa orang tua dari anak terakhirnya Ferdi Sambo. Nah, kenapa majelis hakim bertanya seperti itu? Nah, tujuannya apa? Ini kan berarti tujuannya akan dikaitkan dengan motif yang selama ini kita duga-duga. Nah, apakah motifnya pure perselingkuhan atau pelecehan? Nah, atau dendam? Nah, atau apa? Nah, itu Let's Go masih belum tahu, tapi kenapa yang mulia hakim ngotot banget mencari tahu anak ini dilahirkan oleh siapa itu. Dan ini nyambung sama statementnya Kamarudin Simanjuntak. Tapi juga dari foto ini kita lihat Ferdi Sambo itu kan memegang anak balita ya. Nah, anak balita ini yang dipertanyakan bahwa siapa yang melahirkan anak balita ini. Nah, kecurigaan netizen terbaru adalah anak ini adalah hasil hubungan FS dan juga wanita lain. Kenapa seperti itu? Nah, ini adalah dugaan ya. Dugaan dan teori netizen yang paling baru. Jadi, kalian ingat, FS dan PC pernah bertanya sama Yosua, kita mau adopsi anak gitu. Kamu ada nggak anak-anak gitu? Kalau nggak ada, kita buat yuk. Nah, dia bertanya kepada Yosua. Yosua pun tanya sama orang tuanya, ke keluarganya. Nggak ada sama sekali anak yang masih bayi. Nah, Let's Go ngerasa ini hanya alibi aja. Subjektif ya. Ini hanya alibi aja. Kenapa? Sebenarnya mereka udah punya anak bayi ini. Anak bayi yang katanya mau diadopsi gitu. Hasil hubungan mungkin, ini hubungan ya. Ini masih belum jelas apakah ini hasil hubungan PC dengan pria lainnya atau Ferdi Sambo dengan pria lainnya. Nah, setelah anak ini datang, kan pasti orang-orang rumah nanya-nanya ya. Oh, ibu, kenapa ada anak bayi, bu? Gitu. Oh iya, kan kemarin kita minta cariin buat adopsi. Nah, sekarang kita udah ada anak bayinya. Oh gitu, pantes kemarin ibu nanyain para ajudan buat cari adopsi anak bayi. Nah, ternyata ibu udah nemu toh anaknya. Nah, padahal anak bayi ini diduga bahwa ya memang anak salah satu dari mereka. Itu entah anaknya FS dengan wanita lain atau anaknya PC dengan pria lain gitu. Nah, tapi korelasinya anak ini dengan majelis hakim itu apa? Nah, ini Let's Go kurang tahu ya. Mungkin akan dituju bahwa kalaupun ini anak adalah hasil hubungan gelap atau apapun gitu, mungkin motifnya akan semakin terang gitu. Ini juga ditanyakan majelis hakim, kenapa ajudan-ajudan PC ini itu cowok semua, nggak ada ceweknya? Nah, bener juga ya, masuk akal juga. Nah, kalau Let's Go saat hakim bertanya seperti itu ya, Let's Go tuh berpikirnya kayak gini. Mungkin kalau ada cewek di ajudan-ajudannya Putri Cendrawati, takutnya ajudan cewek ini kecantol, tersambo-sambo gitu. Kayak cewek-cewek TikTok ya, tersambo-sambo sama FS ini gitu. Jadi ya kan sakit hati ya, masa ajudan sendiri kena sikat. Tapi kalau cowok-cowok ya nggak ada kesempatan buat godain kan gitu. Tapi malah PC yang terjudan-judan, terkuat-kuat lu. Nah, ini salah satu dugaan ya, bahwa biar deal lah ya, kamu main sama cewek-cewek di luaran sana sama si cantik, kasih aku kesenangan juga sama ajudan-ajudanku. Ini kan bisa jadi ya, teorinya itu kayak gitu, itu dugaannya ya. Nah, dan nggak cuman itu, bahkan PC ini bilang Yosua itu multi talenta. Itu talenta seperti apa yang dimaksud oleh PC gitu? Talentanya apa gitu? Dia kan seling buji, oh Yosua ini multi talenta banget selain nyetrika ya. Selain nyetrika, dia talenta apa? Ini kan Kamarudin Simanjuntak juga mencurigai bahwa talenta apa nih? Talentanya kan kalau menurut orang yang masih percaya teorinya Yosua adalah selingkuhan PC, apakah talenta diranjang atau talenta apa? Itu untuk teori-teori orang yang masih percaya bahwa Yosua itu berselingkuh sama PC. Itu talenta apa yang dimaksud dengan PC nih? Nggak jelas gitu loh.
Pendapat kalian gimana nih tentang kasus kali ini, tentang cerita yang Lexco kasih kali ini gitu? Apakah teori-teori yang diutarakan sama Kamarudin Simanjuntak, sama kuasa hukum Brigadir J dan majelis hakim, serta DNA untuk anak-anak yang dicurigai itu, apakah ada kaitannya dengan motif yang sampai sekarang belum terbuka gitu, motifnya apa? Nah, menurut kalian gimana nih? Coba komen aja di bawah nih. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.